Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para pecinta ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Ucapan salawat serta salam semoga senantiasa pula kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatnya pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan, dan tidak lagi bisa disombongkan jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan, hati yang penuh keyakinan tanpa keraguan. Ikhwatal kiram rahimakumullah, pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah tauhid ya, yang masih seputar kaidah tauhid al-uluhiyah. Kita masuk kepada kaidah yang ke-91 di mana lanjutan dari kaidah yang ke-90. Kaidah yang ke-90 disebutkan oleh Syekh Walid As-Suaidan, al-aslu fi syafa'ati at-tauqif 'ala al-adillah. Hukum asal syafaat itu berdasarkan dalil. Artinya siapa saja yang bisa memberikan syafaat dan siapa saja yang bisa mendapatkannya, maka itu semua harus didasari dengan dalil. Dalil yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ke-91, la syafa'ata fi ghairi ahli tauhid. Tidak ada syafaat ya, pada selain ahli tauhid. Artinya orang-orang musyrikin tidak mendapatkan syafaat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Bahwa mereka tidaklah mendapatkan manfaat dari syafaat orang yang memberi syafaat. Kenapa? Karena kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsi. Rasul mengatakan orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, ya, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, itu datang dari jiwa dan dirinya sendiri. Artinya dari hati yang paling dalam, tanpa ada tekanan, paksaan, dia mengucapkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang berhak mendapatkan syafaat adalah ahlut tauhid, dan tidak ada syafaat ya bagi mereka yang tidak
bertauhid. Ikhwafillah, sambungan dari kaidah yang ke-92, dari kaidah yang ke-91 ini ada kaidah yang ke-92, la syafa'ata fi kafirin illa bidalil. Tidak ada ketetapan syafaat bagi orang-orang kafir kecuali dengan dalil. Dan ini tentu ada kaitan dengan kaidah sebelumnya. Tidak ada syafaat selain ahlu tauhid. Tidak ada syafaat melain pada mereka selain daripada ahlu tauhid. Ahlu tauhid lah yang mendapatkan syafaat. Selain mereka tidak ada mendapatkan syafaat. Maka di kaidah yang ke-92 ini, tidak ada syafaat bagi orang kafir kecuali dengan dalil-dalil yang ditetapkan. Hal ini seperti mana yang Allah sebutkan tadi, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, Al-Mudaththir ayat 48, bahwa mereka tidak mendapatkan syafaat sama sekali dari siapapun yang memberikan syafaat. Dalil ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir tidak mendapatkan syafaat kecuali satu, kecuali satu, dan itu berdasarkan dalil. Siapa? Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayashfa'ihi Rasulullah, fayashfa'ihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu disebutkan dalam dalil. Wa takunu syafa'atuhu fihi syafa'atan takhfif la ikhraj. Itu pun hanya syafaat meringankan azab, bukan mengeluarkan dia dari azab. Jelas? Tidak ada kita katakan fulan orang kafir dapat syafaat. Dari mana? Siapa yang kasih? Dan siapa yang mengatakan, dan apa dalilnya? Orang kafir tidak ada syafaat baginya kecuali disertai dengan dalil. Hanya satu, seperti Abu Talib saja, dan itu terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi memberikan syafaat meringankan, bukan mengeluarkan. Lamma qila lahu hal nafa'ta Abu Talib bi syai', kama fi hadis Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, na'am wa fi dahdah minan nar walaula ana lakana fi darkil asfi minan nar. Ini di dalam keadaan api yang sedang semangat membakar, mendidih, kalau bukan karena saya, kata Rasulullah, maka dia berada pada kerak neraka yang paling bawah. Artinya Nabi SAW memberikan pertolongan, dan itu warid dari Nabi SAW. Wa amma baqiyatul kuffar fala yashfa' fihim abada. Selain dari dia, orang-orang tidak beriman, maka tidak ada syafaat bagi mereka sedikit pun, dan tidak ada syafaat bagi mereka. Ini kaidah yang ke-92. Adapun kaidah yang ke-93, la syafa'ata yaumal qiyamah illa bil izin war ridha. Ini jelas bahwa syarat mendapatkan syafaat adalah izin dan ridha dari Allah terhadap yang akan memberi dan terhadap yang diberi syafaat. Jadi syafaat itu tidak bisa diberikan oleh siapapun yang ingin memberi, tapi harus mendapat ridha Allah kepada yang memberi dan ridha Allah dari yang diberi. Kedua-duanya harus dapat. Maka di sini la syafa'ata yaumal qiyamah illa bil izn war ridha. Dalam banyak ayat Allah Ta'ala katakan, wa kam min malakin fis samawati wa fis samawat, betapa banyak malaikat di langit, la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Banyak malaikat di langit, tapi tidak ada berguna manfaat mereka sedikit pun, kecuali setelah Allah izinkan orang-orang yang diridainya, dipilih olehnya. Malaikat tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun, tapi setelah Allah tentukan fulan diberi syafaat, maka dia beri. Allah juga katakan dalam ayat lain, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa pula yang bisa memberikan syafaat di sisinya
kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang mampu. Ya. Kemudian ya, Allah taala katakan wala yashfa'una illa liman irtada. Kalau yang tadi adalah liman yasha' wa yarda, siapa yang dikehendaki dan diridainya. Kalau ini wala yashfa'una illa liman irtada. Tidak ada syafaat kecuali orang yang telah Allah ridai. Wa hadza bi ijma' ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah ijma' para ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu ikhwatul kiram, kita harus meyakini bahwa syafaat itu tidaklah berlaku kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala dan setelah Allah memberikan ya ridahnya. Jelas sampai di sini. Kaidahnya singkat dan sangat mudah difahami. Kemudian yang ke-94, at-tauhidu a'zamul hasanat fi mizanil abdi. Tauhid itu adalah kebaikan yang paling besar di dalam timbangan seorang hamba. Memang tauhid ini adalah kunci keselamatan. Tauhid ini pembeda antara kita dengan orang yang tidak beriman, dan dia merupakan ya kebaikan yang agung yang mesti ya diisi dalam yang kebaikan yang agung yang ada pada amal catatan kita. Ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang ini ya. Diceritakan oleh Nabi SAW, Nabi Musa berkata, ya Allah, ajarkan aku sesuatu yang bisa aku ingat ya, dan aku berdoa dengannya. Maka qala ya Musa qul la ilaha illallah. Jadi Musa meminta kepada Allah Ta'ala untuk diajarkan sesuatu yang bisa diulang-ulang dan bisa mengingatkan kepadanya. Maka dia mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan wahai Musa la ilaha illallah. Kemudian ya dia mengadu lagi kepada Allah SWT agar ya orang-orang sudah pada tahu semua, yaqul hadza khalaqa qul la ilaha illallah. Semua orang sudah mengetahui dan semua orang sudah bicara, orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kata Allah, qala la ilaha illa anta ya Rabb. Ya, diganti la ilaha illa anta ya Rabb. Innama uridu syai'an an tukhassini bi. Qala ya Musa law kana as-samawati as-sab' wa amruhunna ghairi wal aradina as-sab' fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Andaikan seluruh ya langit dan bumi ini dan seluruh apa yang ada di dalamnya dan 7 lapis bumi fi kiffah, ditaruh di satu sisi timbangan, 2 tuh taruh satu sisi, kalimat ini satu sisi. Kan biasa timbangan dulu pada 2 sisi, taruh semuanya satu sisi hanya kalimat la ilaha illallah. Maka kita ketahui bahwa la rajat bi, maka timbangan itu akan berat dibandingkan yang lainnya. Nah, ikhwafillah, kita tahu bahwa tauhid merupakan kebaikan yang paling agung. Karenanya kita di saat anak lahir pun kita bacakan kalimat tauhid, dan di saat anak sudah mulai bicara pun kalimat yang pertama diajarkan kalimat tauhid, agar anak ini tumbuh di atas tauhid yang benar, ya, di atas akidah yang sahih. Oleh karenanya tauhid ini merupakan kebaikan yang paling agung di dalam timbangan seorang hamba. At-tauhid a'zamul hasanat fi mizanil abd. Tauhid itu sekali lagi bahwa merupakan kebaikan yang paling besar. Jadi di atas, maka Nabi mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 lebih cabang ya, 70 lebih cabangnya. Fa'alaha kalimat la ilaha illallah. Paling tertingginya adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling terendahnya tingkatan iman yang paling rendah menyingkirkan duri di jalan. Itu tingkatan iman yang paling rendah. Misalnya kita nampak di jalan batu, kayu, duri, tak tersingkirkan sama kita, itu memang lemah betul sudah iman kita. Iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan ada jalan, gangguan di jalan, ya kan? Kalau yang paling tertinggi jelas kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya tauhid itu kebaikan yang paling besar dan agung dalam timbangan seorang hamba. Oleh karena itu tauhid itu memiliki cabang-cabang yang sangat banyak.
cabang-cabang Pak yang baik itu kebaikan-kebaikan yang nampak, kebaikan-kebaikan yang tidak, dan itu semua adalah akan tergantung gimana tauhidnya. Seseorang amal diterima atau tidaknya nanti, atau dia bertauhid atau tidak, itu sangat menentukan amal dia diterima oleh Allah atau tidak. Ya, karena yang diterima Allah ahlu tauhid, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kafir hari ini baik Pak De, bantuan bencana bertonton beras kemudian berikan ya, dia turun lapangan, tapi dia kafir, bermanfaat bagi dia? Ya, secara sosial mungkin dipuji orang di dunia ini, ya kan, dermawan, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan sedikit pun. Ya, karenanya subhanallah, ini kalimat yang harus kita ulang-ulang ya, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, maka kemudian bahwa apa yang menjadi fokus kita di dalam hidup ini adalah menjaga tauhid kita. Apa yang menjadi bagian yang harus kita perhatikan adalah masalah tauhid kita. Karenanya dia akan berdampak dalam seluruh lini kehidupan. Tauhid itu akan berdampak pada seluruh lini kehidupan kita. Itu jelas. Nah, karenanya ikhwafillah, ada hadis yang lain yang bicara tentang ini, disebut hadis al-bitaqah. Masih ingat enggak hadis al-bitaqah ini? Yusahru bi rajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq fa yanshuru lahu 99 sijillah kullu sijil maddal basar. Maka kemudian laki-laki ini di hari kiamat dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan darinya 99 sijillah, 99 ya catatan. Ya, setiap kali catatan itu sejauh mata memandang dosanya. 99, bayangkan. Dan setiap catatan sejauh mata memandang dosanya. Ya subhanallah, betapa banyaknya dosa dia. Baik. Kemudian Allah akan lihatkan itu. Lalu Allah katakan kepadanya, apakah engkau mengingkari perbuatan kami ini? Kata dia tidak. Kemudian Allah katakan, apakah saya menzalimi, apakah kamu dizalimi oleh para malaikat-malaikat yang mencatat amalmu? Katakan tidak. Ya. Maka kemudian Allah SWT mengatakan bahwa kamu punya satu kebaikan di sisi kami, ya, yang tidak kamu satu kebaikan yang kamu miliki di sisi kami yang mungkin tidak terbayang sama kamu. Allah lalu keluarkanlah satu kartu, itu tertulis kalimat la ilaha illallah. Nah, ya, kalimat ini kalimat yang agung, kalimat yang besar, kalimat yang menjadikan kita terjaga jiwa, harta, dan kehormatan kita. Oleh karenanya kita sebagai seorang mukmin, lalu kemudian jangan kita berputus asa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan apapun kita hari ini, segera kita untuk kembali bertaubat kepadanya, minta ampun. Orang ini 99 catatan bukunya, sijil, dan masing-masingnya tertulis sejauh mata memandang dosa dan maksiat yang dilakukannya. Lalu ya, Allah katakan, maka insyaallah bagimu satu kebaikan yang tersimpan rapi. Ternyata apa dia? Kalimat la ilaha illallah tadi. Khafillah. Ini yang harus kita lakukan, dan harus kita perhatikan dalam hidup kita ini, bahwa untuk apa lagi ya kehidupan dunia kita kalau bukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa lagi ya, apa sih yang kita cari? Nah, kemudian fokuslah kepada dirinya, kemudian kebaikan amal salehnya, sembari dia memang mencari nafkah, mencari kehidupan. Terlebih dia harus memiliki tauhid yang benar, memiliki pemahaman yang benar, ya, karena tauhid itu adalah hal yang paling mulia dan agung dalam agama kita. Jelas sampai di sini? Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang benar, dan kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang memiliki tauhid yang benar dan memiliki semangat di dalam beramal saleh. Barakallahu fikum. Demikian pembahasan kita pada pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan
pada kaidah yang ke-95 besok biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara